Halo semuanya, balik lagi di channel gue, dan hari ini kita bakal unboxing dan masang satu unit head unit Android di E36. Nah, ini langsung aja kita bakal buka. Ini head unitnya, ini pengirimnya bisa dilihat Gear-Elec Indonesia. Isinya Gear-Elec head unit single DIN Android 12 Bluetooth Wi-Fi GPS 9 atau 10 inch. Gue milih 9 inch dan tidak ada kamera ya, karena nanti kameranya kita bakal pakai kamera ini ya, kamera dari Orca. Kita buka dulu. Ini kamera dari Orca, kamera CVBS yang kualitasnya secara pas gue lihat kayaknya ini paling bagus dibandingkan kompetitor. Ini kameranya yang kita bakal pasang di E36. Nah, ini langsung aja kita bakal mulai unboxing untuk yang head unitnya. Ini kemasannya cukup besar ya. Brandnya dari Gear-Elec. Jujur gue baru pertama kali dengar, tapi Gear-Elec ini kalau nggak salah dia sering bikin produk jualannya itu utamanya di intercom helm ya. Jadi menurut gue sih harusnya cukup bagus, karena dia udah cukup pede untuk dagang di Indonesia pakai satu brand yang sama, nggak ganti brand. Oke, ini dikirim dari Indonesia ya, katanya barangnya dikirim dari Indonesia. Jadi shippingnya dari gue order itu kurang lebih 1 hari 2 hari sampai, karena dari Jakarta ke Jakarta. Kita buka packagingnya, dia pakai bubble wrap dan dalamnya ada kardus. Menurut gue packagingnya bagus ya, walaupun ada kardus dia di bubble wrap lagi di sisi luar. Ini ada satu kemasan kecil Gear-Elec apa nih, car charger kayaknya, kita dikasih bonus. Coba kita buka ya, kita dikasih bonus charger. Gue nggak tahu ini quick charge atau enggak. Gear-Elec tuh. Oke, ini bonus dari dia. Kita buka. Oke, ini kemasannya bisa dilihat ya, 9 inch 1432. 9 inch ukuran layarnya, RAM-nya 4 GB, internal 32. Memang internalnya nggak ada yang 64 ataupun 128, tapi karena ini hanya dipakai untuk kamera mundur dan untuk sekedar ada aja, menurut gue udah oke lah. 32 GB itu bisa lah, gue cukup oke dengan itu. Karena kalau di Orca New Standard yang di CRV itu agak gedean menurut gue, 128, tapi lebih baik kegedean daripada kecilan. Ini langsung kita buka. Packagingnya bagus ya, dia full pakai busa begini, ngaman produknya banget. Oke, ini head unitnya kita keluarin. Set. Ya, dia single DIN kayak begini. Kita taruh dulu di lantai, lalu di dalamnya kalian dapat Car Android Operating Manual. Ini artinya buku manualnya. Terus kalian dapat berbagai jenis kabel ya, bisa dilihat di sini. Kalian dapat, kita buka aja semua ya, soket yang jelas tidak PNP, belakangnya buntung, jadi kalian harus nyambung kabel, tapi di sini udah ada penjelasannya. Nanti ini kita pasang ke kita panggil teknisi ya. Ini soket juga buat audio nih ya, ini buat kamera, buat audio. Terus kita dapat USB, soket USB. Ini gua nggak ngerti soket apa karena buntung dan ada kabel RCA nya semacam itu. USB yang kedua, lalu dapat antena GPS. Tahu gini harusnya antena GPS ya, tuh kan, GPS. Jadi cukup lengkap untuk harga di bawah 1 juta. Ini nanti kalau kalian mau beli, link pembelinya ada di bawah ya. Nah, ini langsung aja kita bakal pasang di E36. Kita bakal panggil teknisi untuk masangin head unit ini di E36. Nah, ini tapi kita buka dulu, kita buat lihat sisi sampingnya. Ini katanya tuh bisa di adjust naik turun, tapi gue nggak tahu apakah bisa. Nanti bakal kita tes. Soket-soketnya posisi begini semua nih, miring. Ini layarnya dari sisi depan udah dikasih semacam anti gores ya, tapi gue nggak tahu nih anti goresnya sebagus apa. Ini left hand drive, alias tombol-tombolnya ada di sisi kiri semua. Kalau yang Orca New Standard yang kemarin ada di sisi kanan semua. Lebih mana yang lebih baik? Menurut gue sih sama aja,
Tapi kebetulan gue bisa ngomong sama aja karena dipasang di E36 yang dashboardnya dia miring gini. Kalau di CR-V yang dashboardnya jauh, ya gue lebih suka yang tombolnya di kanan karena nekannya nggak susah. Dan CR-V nggak ada wheel steering buttonnya, nggak ada ya. Kalau di E36 juga nggak ada, tapi karena dia miring jadi gue cukup oke. Oke, jadi ini udah kepasang ya head unitnya si Maurice. Dan mungkin nanti gue bakal ganti lagi ke 7 inch yang lebih proper karena ini kegedean banget. Gue nggak begitu nyaman nyetir dengan, gue pikir makin gede lebih baik, nggak taunya agak sedikit ngalangin AC dan ya nggak rapi lah, nggak rapi, kegedean, dan tulisan AC-nya di bawah juga ketutupan. Nanti ini mungkin bakal gue pindah atau gimana, gue bakal akalin lah. Singkatnya nanti kita bakal tes nyalain ini. Kita kan ngetesnya sebenarnya secara performa ya, tapi nanti mungkin bakal ada head unit lain yang lebih baik yang bakal gue pasang di mobil ini. Nah ini kita langsung tes aja, kita nyalain mobilnya. Ini udah on ya. Oke. Boot up logonya gear elect, dan menurut gue sebenarnya kalau dia bilang ini RAM-nya 4GB, internal 32, internalnya bener, tapi RAM-nya gue nggak yakin karena nggak tahu kenapa gue ngerasa ini agak-agak lelet ya. Kalau 2GB atau 1GB gue agak percaya. Ya, kalau 2GB agak percaya karena kalau gue pakai buat buka Google Maps dia leletnya minta ampun. Ini aja bootingnya makan waktu ya, bisa dilihat. Dan satu hal yang gue rasakan adalah, gue nggak ngerti kenapa, tapi ini kayak jamnya tuh suka berubah-berubah sendiri. Tapi untungnya karena dia Android, nah ini belum berubah ya karena mobil baru gue pakai kemarin. Untungnya karena dia Android, kita cuma tinggal nyalain hotspot aja. Nanti dia bakal connect dan kita bisa tes buat buka YouTube. Ini agak lelet tapi kita bakal tes untuk kualitas audionya. Nah ini udah nyambung ke, kita nyalain mobilnya. Oke, kita tes kualitas audionya dengan YouTube. Kita pakai YouTube langsung ya, pakai YouTube musik aja deh, karena kalau pakai YouTube yang video agak-agak lelet, pasti lebih lelet. Ini aja ngebukanya lama banget ya, lama banget. Ya, device sign in. Ini gue belum pernah sign in pakai ini, jadi kita bakal lihat. Tapi gue udah masukin sih email buat head unit ini ke mobil ini ya. Nah oke, karena YouTube musiknya nggak tahu kenapa lemot banget, kita jadinya pakai YouTube biasa. Kita coba cari NCS aja ya biar gampang. Bisa lihat loadingnya. Kita pencet apa, keluarnya apa. NCS. Nah nih, kita buka NCS. Dan dia leletnya bukan main. Gue nggak tahu nih, internetnya menurut gue sih nggak lelet banget ya. Kita coba tes lagu ini aja deh. Ini suara agak gue gedein ya. Nah oke, kayak gitu kualitas audionya. Menurut gue sama seperti yang di new standarnya Orca. Menurut gue audionya lumayan bagus, nggak jelek-jelek banget untuk telinga standaran kayak gue.
selama kalian dengerinnya langsung dari device, nggak dari Bluetooth atau pakai Android Auto. Dan kebetulan yang ini nggak ada Android Autonya ya, dan gue nyoba mirroringnya sama sekali nggak bisa. Nggak tahu antara sampai gue yang error atau gue nggak ngerti cara makainya. Ini agak-agak nyusahin kalau mau mirroring. Dan menurut gue nih, kalau buka YouTube sebenarnya nggak lemot-lemot banget, tapi kalau buka Maps, ampun, lemotnya tuh parah banget. Coba kita lihat ya. Dan nggak tahu kenapa layar ini menurut gue ya sesuai dengan harganya nggak begitu enak, masih lebih enakan Orca yang new standard itu. Ini kita coba buka Maps. Kita geser coba misalkan, set, kayak gini nih, dia nggak mau ngeloadingnya, bisa lama banget, bener-bener selama itu. Ini kan masih sampai sekarang masih belum loading nih, baru loading di bagian pojokan sedikit. Jadi kita kalau mau nyari alamat ngetik, wah pakai ini tuh agak-agak ya begitulah menurut gua ya. Tapi untuk harga di bawah 1 juta menurut gua ini oke banget. Apalagi kalau kalian ibaratnya, bang, gue punyanya mobil tua bang, gue gak punya duit terlalu banyak nih buat upgrade head unit, dan slotnya cuma ada single din bukan double din. Ini menurut gue oke banget menurut gue ya, karena memang gue beli ini untuk nyocokin kalau dia itu single din. Dia udah ada GPS-nya, udah fiturnya udah lengkap lah kayak head unit Android pada umumnya. Dan yang paling penting adalah gue jadi bisa pakai kamera mundur. Nah ini kan kamera mundurnya nih ya, yang tadi kita pasang, fungsi dengan sempurna gitu. Nah oke, kayaknya segitu aja video dari gua hari ini. Intinya kalau kalian ada budget tipis, karena memang ini untuk market untuk mobil-mobil tua ya, mobil-mobil yang kelasnya murah, ini head unit oke. Tapi kalau kalian ibaratnya mau yang lebih baik, sebenarnya ada opsi yang lebih baik. Kalau emang di mobil kalian ada soket double dinnya ya, ada rumahnya tuh model double din bukan single din kayak mobil ini gitu. Oke, kayaknya segitu aja video dari gua hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, silahkan tanya di kolom komentar ataupun langsung DM gua via Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya.